wabarakatuh, kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Semoga kabar bahagia selalu yang mengiringi teman-teman semua. Oke kawan, sebelum kita mulai, saya tepati janji saya kemarin untuk mencari video-video yang berhubungan dengan artis ternama Cha-Cha Sherly yang kecelakaan. Tapi tolong diingat bahwa saya tidak akan membahas kronologi dari Cha-Cha Sherly yang kecelakaan. Jadi perlu diingat sekali lagi, saya tidak akan membahas kronologi atau kejadiannya ya. Di sini saya sebagai pembuat konten, saya hanya ingin memberikan ulasan supaya teman-teman di dalam tol itu menjaga atau berbuat yang istilahnya itu jangan sampai teledor dan menyebabkan sebuah hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke kawan, sebelum kita mulai, semoga teman-teman yang selalu menonton video saya selalu setia menyimak video saya memberikan doa supaya teman-teman dimudahkan mencari rezeki dan selalu disehatkan dan selalu dibahagiakan hidupnya. Dan bagi yang sudah mempunyai jodoh, semoga dibahagiakan hidupnya, dibahagiakan keluarganya, dan yang belum mempunyai jodoh semoga segera dijodohkan. Kawan, kita tegaskan sekali lagi bahwa ulasan kita sekali ini bukan untuk mencampuri ranah apapun, bukan untuk tujuan apapun, tapi murni seperti apa yang kita gariskan dalam konten yang berhubungan dengan transportasi. Nah, tema yang saya garis bawahi sekarang ini adalah hati-hatilah kita di jalan tol, karena salah-salah kita sendiri yang akan menjadi tersangka tanpa kita kira-kira. Nah, oke kan? Sekarang saya sudah mengumpulkan beberapa video tentang kejadian tersebut. Nanti akan kita simak ya satu-satu sebelum kita ulas. Nah, tadi sudah sedikit saya pantau. Oke, ini dia masih reopen. Jangan jalan dulu, kita undur sedikit. Oke, di sini nggak ada pembahasannya ya kawan. Nanti kita akan manfaatkan sedikit foto di belakang, kemudian di sini kita akan manfaatkan analisanya dari Tribun Medan. Bagus analisanya dari kepolisian. Nanti akan kita bahas analisa dari channel Ayunda Kencana Sakti ya, supaya teman-teman paham bahwa apabila sudah terjadi maka semuanya itu, ini maaf saya skip konten ya karena ini bukan kita mengunjungi pertanyaan review. Oke, kita pause dulu. Nah, kita baca ini yang saya baca dari siang tadi yang paling masuk akal ya, dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Kejadian di 428 melibatkan 7 kendaraan ya. 7 kendaraan itu adalah
yang berjalan di sebelah kanan ya. Yang berjalan di sebelah kanan itu ada 4 ya. 4 ya, 4, kemudian truk box 1, Caca Sherly 5, yang satu mana ya? Oke, nanti kita cek, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Nah, sekarang akan kita baca dulu kronologisnya. Oke ya. Nah, dalam kronologis ini itu berawal dari mobil CRV 19 FE dengan CRV B1641 FLH ya. Nah, dua kendaraan ini paling depan ini ya, paling depan ini memberikan perlambatan. Kemudian CRV ini juga memberikan perlambatan seiring dengan mobil ini memberikan perlambatan. Akibatnya Pajero di belakangnya ya, ini orang Wonogiri, saya kemarin membaca artikelnya. Dia komen di salah satu konten, hanya saja komennya itu seperti apa ya, seolah-olah menyalahkan mobil Caca Sherly. Jadi mobil Caca Sherly itu kecelakaan duluan, kemudian mereka melakukan pengereman. Nah, ini seperti itu, tapi saya kurang begitu percaya. Tapi ini melakukan pengereman jadi 4 mobil ini semua mengerem mendadak ya. Karena mobil yang paling depan itu mengerem seperti itu. Nah, mobil yang kelima itu BRV ya, yang Caca Sherly. Nah, ini jadi ada gini, ada mobil seperti itu ya. Ini CRV 2, ini Pajero, ini Fortuner, ini Caca Sherly ya. Ini pembatas tol seperti ini. Nah, kemudian si truk itu dia datang dari sini, set begitu, seperti itu. Ini truk box ini Caca Sherly seperti itu. Nah, yang di sini itu melakukan perlambatan, saya tidak tahu kenapa, tapi saya kemarin pada saat dari Ungaran itu sebenarnya pengen melihat ya, U-turn di sini itu, ini ada kanal oranye batas polisi itu ya. Saya pengen melihat di sini itu dia ada air mengalir atau tidak ya. Ada air mengalir atau tidak, seperti ini ya. Ini garis pinggir, tol pinggir seperti ini. Nah, kalau di sini ada air mengalir ya, entah ya, kalau harusnya ke sini ya. Tapi kemarin saya pas lewat tidak hujan deras. Nah, air. Nah, ini dipastikan yang nomor 1 itu mengerem karena ada air di sini. Ya. Jadi yang mobil kedua itu ikut memberikan perlambatan, yang mana mobil ketiga dan mobil keempat itu dipastikan akan lebih memberikan efek kejut yang sangat cepat. Jadi begitu ini mengerem, ini sepersekian lebih cepat pengerem, ini super cepat lagi, dan ini pasti agak sedikit darurat. Yang di sini pasti sudah kelabaan, apalagi truk boxnya seperti itu. Nah, hal yang seperti ini itu apabila kita berada di jalan tol itu hendaknya kita tuh mematuhi peraturan ya. Mungkin di sini sudah ada ya, kalau minimal itu 60, maksimal 80 ya. Seperti kemarin saya review di sini kan, saya dalam kecepatan 80 ya, yang di sini. Di sini kan saya dalam kecepatan 80. Nah, sebentar. Ya, ini dari bawah. Ini dari bawah saya
mengevlog dari arah Semarang ke Bawen, atau ini jalur B. Jalur A itu si mobil Caca itu dari A ke jalur B. Nah, begitu si mobil 1 ini memberikan perlambatan, mobil 2, 3, 4 ini dia sudah nah ini seperti saya ini, sebentar, pause mana pause, kita balikan sedikit. Ini saat saya dipotong oleh ini contoh seperti ini ya. Nah, ini plat berapa ini ya? H9107 mungkin ya. Nah, kejadian seperti ini hampir sama dengan seperti ini, hanya saja kita tidak tahu penyebabnya apa. Ya. Bisa jadi air, ya, bisa jadi ini ngantuk, yang ke satu bisa jadi seperti itu. Nah, bisa jadi ada pemotongan jalan seperti ini, tapi sepertinya nanti kita lihat tidak ada pemotongan jalan ya yang terjadi. Nanti kita lihat videonya. Yang jelas kita lihat dulu prosesnya jelas ya. Jadi di sini mobil BRV dan polisi B masuk lagi ke jalur B. Jadi dia ke sini, di situ ya, dia ditabrak di sini oleh bis seperti itu, bis. Nah, kemudian dalam hal ini Mbak Caca di sini ya, itu dia sudah langsung dihantam oleh bis, masih posisi kritis, dia diberi masker dan tidak terselamatkan seperti itu. Oke, cukup analisanya ya, yang berdasarkan perlambatan. Jadi perlambatan ini jangan sekali-kali teman-teman di jalan tol itu menempel mobil di depannya. Teman-teman harus mengambil jarak yang aman. Jadi jangan sampai apabila depannya memberikan pengereman ya, itu teman-teman nanti akan kewalahan atau akan tidak bisa memberikan perlambatan seperti ini kan. Sebenarnya Mas driver ini pinter ini, yang Mas truk box itu, karena dia tidak serta-merta menghantam dia. Jadi kecelakaan dia pada saat dia banting kiri itu karena dia pasti dibarengi dengan pengereman sehingga mobilnya tergelincir ya. Mobil tergelincir, kemudian dia ada ke tidak seimbangan pengereman sehingga oleng dan terbalik seperti itu. Nah, begitu terbalik dia menghantam mobil yang di sini kalau nggak salah ya. Nah, di sini atau di sini ya, di antara dua ini seperti itu. Nah, oke. Karena apa? Ya, dari kejadian yang ada ya, ini apabila nanti ya, atau misalnya nanti di depan ini ada mobil lagi satu ya, yang menyebabkan si ini mengerem, misalnya dia posisi ngantuk kemudian mengerem, ngegas lagi, si dia karena sudah keburu-buru dihantam oleh mobil di belakangnya, si ini aman ya, dia terus lanjut. Nah, tapi si ini ya, si ini terlibat kecelakaan. Nah, celakanya apa kawan? Celakanya bahwasanya kita lihat si driver Mbak Caca ya, si driver Mbak Caca, kita lihat ya, drivernya Mas KU atau siapa itu ya, dia menjadi seorang tersangka ya, seorang tersangka. Oke, ini nah di sini beritanya. Nah, oh enggak ada, dia menjadi seorang tersangka kawan. Dia si siapa tuh, drivernya menjadikan tersangka. Nah, di sini jelas ya, di sini. Oke. Nah, di sini ini dia, ini contoh kalau saya memberikan pengereman, ini nanti
saya ditabrak sama mobil belakangnya dan ditabrak, nah dia aman, padahal penyebab utamanya adalah dia, ya, adalah si Avanza ini. Umpama saya berada dalam sebuah kecelakaan yang mana di depan saya itu melakukan pemotongan jalan seperti tadi, ya. Nah, dianya jalan, kitanya yang bermasalah. Seperti itu. Jadi jangan sampai dalam tol itu kita harus betul-betul menguasai medan, menguasai kiri kanan, menguasai apa, menjaga jarak dengan depannya, ya. Menjaga jarak supaya apa tujuannya? Supaya kita bisa memberikan pengereman yang mana pengereman kita itu tidak mempengaruhi driver-driver di belakang kita, sehingga pantat kita tidak ditutup oleh kendaraan-kendaraan di belakang kita. Seperti itu analisa dari saya. Jadi, nah ini kemarin sudah kita review. Nah, kejadian seperti itu. Nah, pada kejadian Mbak Caca Shirley itu, nah kan di sini, ya, di sini, kan, ya. Nah, di sini terjadi banyak. Jadi tadi ada Pajero, ada BRV, ada CRV, kemudian BRV Mbak Caca yang masuk ke sana. Kita nggak tahu yang masuk ke sana itu apa, ya, yang menyebabkan dia, apakah dia terserempet pantat truk sehingga dia tidak sengaja menginjak, itu tidak tahu. Yang jelas kejadian ini sama apa, penyidik dari kepolisian itu langsung dipangkas bahwa si sopirnya dari Mbak Caca itu tersangka karena dia membawa mobil masuk ke jalur B, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, suatu saat teman-teman berada di jalan raya, ya, lihat lihat bagian depan, lihat bagian belakang. Nah, ini dari jalur B kita lihat posisi Mbak Caca di sini. Oke, kawan. Di sini sekali lagi saya tidak bermaksud untuk memberikan sebuah campuran apapun, ya, tapi yang jelas saya di sini hanya ingin mengingatkan pada teman-teman, berhati-hatilah mengemudi jalan tol. Salah-salah kita bisa jadi tersangka tanpa kita ketahui bahwa kita bersalah, ya. Nah, karena apa? Tadi kayak saya bicarakan, jadi dalam kepolisian itu mungkin tidak secara general seperti ini. Kalau kita berbicara general seperti ini, mungkin di sini yang patut dipersalahkan, ya. Yang dia mantuk atau apa sehingga 1, 2, 3, 4 ini semuanya melakukan pengereman seperti itu. Ternyata yang disalahkan polisi adalah satu yang menyebabkan kematian. Ya, jadi sopirnya Mbak Caca sendiri yang terdakwa. Padahal sebenarnya kalau kita mau mengembangkan, ya, mungkin ada yang depan sendiri itu apa yang menyebabkan ini ngerem, atau mungkin pantatnya dari mobil HRV itu kena pantatnya truk box seperti apa sehingga dia agak oleng ke sini, kan bisa. Tapi kita tidak usah mencampurkan terlalu dalam. Saya hanya titip pesan ke teman-teman, hati-hati selalu, jaga jarak, ya, sehingga karena apa? Karena keputusan-keputusan dari pihak apa, kepolisian itu posisinya dia mengambil sebuah konklusi itu dari siapa yang menyebabkan kematian, seperti itu. Oke, kita simak detik-detik kecelakaan. Oke, yuk kita simak bareng-bareng, ya. Oke, kok nggak nyala, ya? Nah, semuanya cepat sekali. Semua cepat sekali. Bahkan mobil-mobil yang di sini pun saya yakin tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi.
karena semuanya terjadi begitu cepat. Oke, sahabat, eh, apapun yang terjadi dalam kejadian ini adalah sebuah musibah, dan marilah kita berdoa supaya musibah itu tidak pernah menimpa kita. Dan bagi teman-teman yang sedang kena musibah di sini, semoga diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Oke, kawan, saya cukupkan sekian. Jadi pelajaran yang kita ambil hikmahnya pada saat ini adalah jangan sampai kita ceroboh di jalan raya sehingga menyebabkan orang lain menderita atau orang lain memetik kepahitan dari apa yang kita lakukan, ya. Seperti tadi Avanza yang memotong saya, atau mungkin kalau kejadian ini mungkin tadi kita tidak tahu kan perlambatan itu seperti apa. Air yang mengalir sehingga mobil mengerem, ya, atau mungkin mobil depannya ini memberikan pengereman, itu kita nggak tahu, ya. Jadi saya hanya dalam review ini hanya akan menyampaikan bahwasanya bukan Pajero, bukan truk box, tapi yang bersalah adalah sopir Mbak Caca. Padahal kalau kita tahu bahwa mungkin sopir Mbak Caca itu adalah orang pilihan Mbak Caca untuk menyopiri dia, itu tidak mungkin dipersalahkan, tapi nyatanya bisa salah. Oke kawan, terima kasih. Tetap menjadi orang yang baik, ya. Dan saya berdoa lagi agar teman-teman semua sehat dan mudah mencari rezeki. Terima kasih kawan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.